إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan yang sempurna atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, atas keagungan Allah, dan atas kemampuan Allah di atas segala-galanya. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Agung, Maha berkehendak atas segala kehendaknya, maka pada saat itu pasti kita akan berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Karena kita tahu dan yakin saat kita menjadi kekasih Allah yang maha segala-galanya, maka kita akan mendapatkan segala-galanya dari Sang Maha segala-galanya. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtus samawati wal ardh falam a'ya bi khalqihinna." Aku telah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan sedikit pun aku tidak letih saat menciptakannya. Afa'ya bi radhifataini laka? Apakah aku akan capek hanya untuk mengurus kebutuhan kamu, hanya untuk memberi makan kamu, wahai hambaku? Khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada aku, maka jangan kau main-main dalam ibadah. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab, dan aku telah sempurnakan, tetapkan rizki yang akan sampai kepada kamu, yang akan datang kepada kamu, yang akan masuk ke dalam perut kamu. Fala tat'ab, jangan kamu selalu direpotkan dengan urusan itu sehingga kau meninggalkan ibadah kepada aku. Di penghujung hadis qudsi tersebut Allah berfirman, fa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Wahai hambaku, kalau kamu berhasil mendapatkan cintaku, kata Allah, maka hakikatnya kau berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau ternyata kau gagal mendapatkan aku, kata Allah, hakikatnya kau telah gagal mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka seseorang yang berhasil mendapatkan cintanya Allah, hakikatnya dia telah berhasil mendapatkan cinta makhluk-makhluk Allah, cinta malaikat-malaikatnya Allah, cinta kekasih-kekasih Allah. Tapi sayangnya hari ini karena kebanyakan manusia belum yakin atas kebesaran dan keagungan Allah, sehingga saat ini kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi kekasih Allah. Dan kebanyakan manusia hari ini yakin, faham, mengerti atas kebesaran-kebesaran ghairullah, selain Allah, ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, sehingga manusia berusaha mati-matian
untuk mendapatkan cinta si fulan, untuk mendapatkan kasih sayang si fulan, untuk mendapatkan iba si fulan. Kenapa? Karena mereka yakin kebesaran orang tersebut di dalam hatinya. Padahal ketika seseorang itu berhasil mendapatkan cintanya Allah, maka si fulan yang dia anggap besar itu juga pasti akan mencintai dia, karena dia adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdah." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, nada Jibril alaihi salam, maka Allah undang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril diundang oleh Allah dan Allah katakan kepada dia, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu." Wahai Jibril, aku cinta dia, aku cinta fulan bin fulan, maka kau harus mencintainya ya Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut karena diperintahkan langsung oleh Allah. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Ya ayyuhal malak, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai sekalian malaikat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan fulan bin fulan, maka kalian semua diperintahkan oleh Allah untuk mencintai dia. Maka malaikat-malaikat yang menguasai alam jagat raya atas kehendak Allah mengumumkan kepada semua makhluk ciptaan-ciptaan Allah bahwa orang tersebut dicintai Allah dan semuanya diperintahkan untuk cinta kepada dia karena dia adalah kekasih Allah. Itulah sebenarnya yang dinamakan sukses. Itulah sebenarnya yang dinamakan menang ketika seseorang hamba mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan manusia atau sekelompok manusia tidak mau mencintai Allah, maka sedikit pun Allah tidak rugi atas keputusan itu. Karena tetap yang paling mulia Allah, yang paling tinggi adalah Allah, yang paling kuasa adalah Allah. Tapi yang rugi orang itu sendiri yang tidak mau mencintai Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu." Andaikan manusia ini berbondong-bondong murtad kepada Allah, tidak mau lagi mencintai Allah, tidak mau mencintai rumah Allah, tidak mau mencintai firman Allah, maka Allah berkuasa untuk mendatangkan kaum yang baru untuk menggantikan kaum itu, yang mana kaum baru yang didatangkan oleh Allah itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah kuasa untuk menggantikan orang-orang tersebut dengan kaum yang baru atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, kita diharuskan untuk berusaha sekuat tenaga kita dengan doa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, bagaimana kita mencintai betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu betul-betul mencintai Allah. Iman kita tidak dianggap sempurna sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang pernah kita cintai. La yu'minu ahadukum salasatun man kunna fihinna wajadahunna halawatul iman. 3 hal yang apabila manusia ada di dalamnya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang dia cintai di dunia ini. Ketika seseorang mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang dia akan cintai
dan dia sedang cintai, maka saat itu dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan amaran kepada orang-orang yang salah sikap, salah mengendalikan hatinya dalam kehidupan sementara di dunia ini. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum, katakan andaikan bapak-bapak kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan istri-istri kamu, wa ashiratukum dan kerabat dekat kamu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta benda yang kau kumpulkan, wa tijaratun tahsauna kasadaha dan perdagangan yang kau takut ruginya, wa masakinu tardaunaha dan tempat tinggal yang kau cintai. 8 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ternyata 8 perkara itu lebih kau cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadan fi sabili, dan lebih kau cintai daripada perjuangan Islam. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika itu terjadi, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, diancam oleh Allah, tunggulah sampai datang keputusan dari aku. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sekali-kali Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Maka kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah. Kita harus membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena yang namanya cinta bukan hanya ucapan semata, tapi harus terbukti dengan amal sehari-hari. Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak, yang benar itu ada buktinya. Kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, apa buktinya? Kita mengatakan bahwa Allah cinta kepada kita, apa buktinya? Buktikan. Bukti yang nyata bahwa kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita adalah ketika kita mampu betul-betul taat atas perintah-perintah Allah dan kita mampu meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya cinta sejati. Bukan hanya dengan lisan kita mengatakan cinta, tapi amaliyah kita sehari-hari bertentangan dengan perintah Allah. Tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, wa hadha al-amri fil fi'ali badi', law kana hubbuka sadikan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Hari-hari kau maksiat kepada Allah, tapi lisanmu setiap saat mengatakan bahwa kau cinta Allah. Lau kana hubbuka shadikan la ata'ta, andaikan cintamu kepada Allah benar, pasti kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Karena seseorang yang mencintai, pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Cintanya Amrul Qais kepada kekasihnya Laila ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis supaya kita sadar seperti itu hakikat cinta yang sebenarnya. Bagaimana cintanya Amrul Qais kepada Laila? Amurru ala diyari Laila, tatkala ku lewati kotanya Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar, aku cium setiap pintu dan tembok yang ada di kota itu. Wa ma hubbud diyar sagafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Bukan pintu dan tembok di kota itu yang aku cintai, tapi aku mencintai semua yang ada di kota itu karena adanya seorang Laila yang tinggal di dalam kota tersebut. Begitu juga kalau kita mengatakan cinta Allah, kita harus cinta dengan nama-nama Allah, kita harus cinta dengan rumah Allah, kita harus cinta dengan firman Allah, kita harus cinta dengan hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada kalimat Allah. Itulah tanda bahwa kita betul-betul cinta Allah. Kalau hanya lisan mengatakan cinta Allah, tapi buktinya kita tidak mencintai rumah Allah,
tidak mencintai firman Allah dan tidak mencintai hamba-hamba Allah, khawatirnya di akhirat nanti Allah anggap kita sebagai pendusta. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, maka buktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti utusan Allah. Ketika kita betul-betul cinta dengan Allah, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, andaikan kau cinta kepada Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul, ikuti ajaran Rasul. Itu tanda cinta kita kepada Allah. Maka balasannya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Selesai masalah. Allah cinta kepada kita, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Selesai masalah. Banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa yang menumpuk dan belum mendapatkan ampunan Allah. Ma asaba min musibatin illa fa bima kasabat aydikum. Terjadinya musibah malapetaka dalam kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut kepada Allah. Maka ampunan Allah sangat kita butuhkan. Bagaimana caranya? Tunjukkan bahwa kita cinta Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Bukti yang lain bahwa kita cinta kepada Allah. Basailah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Man ahabba syai'an kasura min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti banyak menyebut sesuatu yang dia cintai itu. Kalau kita mengatakan cinta Allah, tapi lisan kita tidak pernah menyebut nama Allah, berat untuk menyebut nama Allah, berarti kita dusta. Orang yang cinta pada Allah, dia selalu menyebut nama Allah. Dia cinta dengan nama Allah. Dia basahi lisannya dengan zikrullah. Itu tanda bahwa dia cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa hari ini lisan kita berat untuk menyebut nama Allah? Untuk membasahi lisan kita dengan menyebut nama Allah, kenapa terasa berat? Berarti kita belum sungguh-sungguh cinta kepada Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan di mizan, dan sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat saja. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan diucapkan, berat di mizan, dan sangat dicintai Allah. Tapi kenapa hari ini kita sulit? Kita lebih senang bicara ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya. Wala yatakallamanna ahadukum bikalimatin ta'tadhiru biha ghadan. Hei manusia, jangan sampai kamu terlepas mengeluarkan ucapan-ucapan yang salah di dunia ini. Karena bisa jadi satu kalimat yang keliru kau ucapkan di dunia, itu akan menyebabkan penyesalan yang panjang di akhirat nanti. Daripada kita bicara sia-sia yang tidak mendatangkan pahala, justru menyebabkan penyesalan panjang di akhirat nanti. Alangkah baiknya lisan kita ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisa jadi ucapan yang keluar dari lisan manusia itu menjadi dosa, kecuali ucapan yang mengandung tiga perkara. Amara bi shadaqatin, menyuruh orang untuk bersedekah. Aw ma'rufin, mengajak orang berbuat kebaikan, aw islahin bainan nas, atau menyatukan orang yang berselisih, mendamaikan orang yang bertengkar. Itulah perkataan-perkataan yang akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dengan kita membuktikan amalan-amalan yang menunjukkan kita cinta kepada Allah, maka insya Allah kita akan diakui oleh Allah.
bahwa kita adalah hamba-hamba yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.